Seharusnya anak-anak selalu merasakan kasih sayang dan perhatian dari orang tua mereka kan? Tapi bagaimana kalau orang tua mereka itu toksik? Gimana rasanya kalau aku bilang ke kamu bahwa pada tahun 2022, menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, terdapat 15,5 juta remaja yang mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental? Kata-kata yang menyakitkan, sengaja atau enggak, bisa ninggalin bekas dan kenangan dari sebentar sampai seumur hidup. Omongan yang menyakitkan bisa datang dari orang tersayang, contohnya orang tua, dan kerusakan psikologis serta emosionalnya bisa berbahaya buat banyak orang, terutama anak-anak mereka. Cara orang tua membesarkan anak mereka dan cara mereka bertingkah di sekitar anak mereka menentukan kepribadian dan rasa percaya diri anak. Lalu, gimana sih cara tahu kalau orang tua atau pengasuhnya itu toksik? Ada 8 hal yang orang tua toksik bilang yang bisa berpengaruh pada hidup anak. Pertama adalah kata-kata yang menyakitkan soal penampilan mereka, seperti kamu jelek, terlalu gemuk, terlalu pendek atau kurus, atau punya rambut jelek. Ngeledekin anak berdasarkan penampilan mereka bisa nambahin ketidaknyamanan fisik dan kekhawatiran soal penampilan tubuh mereka. Ini bisa bikin masalah emosional serius, contoh kecilnya seperti gangguan makan. Orang tua seharusnya mengajari anak-anak mereka buat cinta diri mereka sendiri, gak peduli mereka kelihatan gimana dari luarnya. Terus yang kedua adalah pertanyaan yang bikin provokatif soal tindakan mereka, seperti kenapa kamu bertingkah aneh, kenapa kamu jalan, ngunyah, gerak atau bicara kayak gitu? Anak cenderung percaya apa yang orang tua mereka bilang, jadi pertanyaan atau omongan sinis kayak gini bisa bikin anak ngerasa kayak ada yang salah sama mereka. Ini bisa bikin anak susah banget buat jadi diri mereka sendiri di depan orang lain, bahkan waktu mereka sudah dewasa, dan mereka bisa terjebak dengan rasa nggak nyaman dan takut kalau orang lain bakal ketawa atau ngerasa ada cacat yang diomongin orang tua toksik buat mereka. Ketiga adalah keinginan egois seperti aku harap kamu nggak pernah lahir, aku seharusnya gak punya kamu, aku nyesel punya kamu, aku harap kamu anak yang beda. Orang tua gak boleh ngomong kayak gini ke anak. Ini bisa bikin mereka merasa kalau mereka nggak seharusnya ada di dunia ini, dan kalau mereka nggak pantas hidup. Omongan kayak gini bisa sangat berbahaya buat anak maupun buat manusia pada umumnya, karena ini bisa merusak identitas mereka. Bisa bikin mereka menyakiti diri sendiri dan depresi dari usia dini. Sebaiknya, orang tua harus bikin anak merasa dicintai dan dihargai. Keempat adalah bikin anak merasa kayak beban, seperti kamu bikin capek, duit aku habis buat kamu, atau susah banget ngurusin kamu, bikin capek. Kalau orang tua ngomong gitu ke anaknya bakal ngerasa jadi beban. Mereka jadi sembunyiin kebutuhan, perasaan, dan masalah mereka biar nggak kena marah dari orang tua. Dari yang sering kita lihat dan dengar selama ini, kurangnya kasih sayang atau terlalu fokus sama benda-benda bisa bikin anak jadi suka mencuri dan jadi serakah. Kelima adalah membanding-bandingkan anak, seperti kenapa kamu nggak kayak adik, sepupu, atau anak lainnya, atau anak lain lebih bagus dari kamu. Ini bisa ngebuat anak ngerasa jelek banget dan mikir mereka nggak akan pernah cukup baik. Terlebih lagi, dibanding-bandingin sama saudara sendiri juga bisa bikin hubungan yang gak sehat antar mereka. Akhirnya, bisa bikin mereka iri dan benci satu sama lain. Adik dan kakak juga seharusnya sama-sama dikasih kesempatan buat punya identitas sendiri. Lalu yang keenam adalah memberikan kata-kata kasar terhadap anak, seperti kamu tolol, gak guna. Kamu pecundang atau kamu gak bakal berhasil. Hal-hal kayak gitu bakal ngerusak harga diri anak. Orang tua seharusnya ngasih semangat ke anak-anak buat percaya diri. Ketujuh adalah adanya kata-kata ancaman terhadap anak, seperti aku bakal ninggalin kamu, aku bakal buang kamu. Itu bisa bikin anak takut ditinggalin sama orang-orang yang mereka sayang karena keadaan mereka yang apa adanya. Pas mereka besar nanti, kepercayaan kayak gitu bisa ada di bawah alam sadar mereka. Mereka jadi nggak bisa percaya sama hubungan di masa depan karena takut orang bakal ninggalin mereka. Terakhir adalah memberikan janji-janji yang gak bisa ditepatin. Seperti kalau kamu ini, aku beliin itu, atau next time aku bawa kamu ke sana. Tapi ternyata gak dilakuin. Kalau orang tua memberikan janji yang gak bisa ditepatin, itu dapat ngerusakin kepercayaan anak dan bikin mereka ngerasa dikhianati. Hal kayak janji palsu ini bisa ngajarin anak buat gak percaya sama orang lain dalam hidup.
Jadi, walaupun kata-kata nggak ngelukain secara fisik, tapi bisa banget ngelukain psikis dan emosional. Masa kecil itu fase penting buat manusia dan masa kecil kita yang membentuk kepribadian, perilaku, dan keyakinan kita. Pernah ngalamin salah satu bentuk perlakuan kayak gini? Gimana perasaanmu tentang itu? Atau pernah ngelihat orang lain yang ngalamin ini dan bisa belajar dari video ini? Yuk, bagikan video ini supaya bisa nyampe ke orang banyak termasuk orang tua atau para calon orang tua agar bisa lebih sadar gimana cara ngomong sama anak dengan baik. Jika kamu peduli dengan masa depan anak, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nantikan konten terbaru kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.